Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di webinar Sidebit kali ini. Nah, gimana kabarnya semua pada baik ya? Saya harap semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan yang nonton webinar ini sekarang sedang ada di rumah ya, karena kita tahu, eee, kata Pak Jokowi, pemerintah juga menghimbau untuk kita stay di rumah aja. Nah, untuk beberapa daerah di Indonesia sekarang kayaknya udah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar ya, jadi saya harap kita semua ada di rumah sekarang. Oke, mungkin teman yang baru join bisa sapa-sapa nih, lagi di mana nih? Di kota apa? Oke, aku ingin mengucapkan terima kasih nih untuk pertama kali yang kalian sudah menyempatkan waktunya untuk, mengikuti webinar Sidebit hari ini. Nah, perkenalkan saya Asri Marwah, saya marketing spesialis Sidebit. Nah, saya di sini sebagai moderator untuk webinar hari ini. Mungkin banyak dari kamu yang belum tahu Sidebit itu apa ya. Nah, jadi saya sampaikan, singkat saja nih sebelum memulai webinar ini. Jadi Sidebit itu adalah platform yang memudahkan kamu untuk membuat website tanpa kamu harus menguasai skill seperti coding gitu. Nah, saya yakin ya untuk kita udah banyak yang tahu nih kalau punya Sidebit itu penting banget ya. Nah, tapi kebanyakan dari kita masih kesusahan untuk, membuat website itu sendiri. Nah, di sini Sidebit menjadi solusi ingin membantu kalian untuk, apa ya, membuat website dengan cara yang mudah dan cepat gitu. Oke, ini kayaknya sudah mulai banyak ya yang, masuk. Oke, nah, ini kalau boleh tahu teman-teman bisa chat gimana suara saya jelas kan ya? Oke, thank you. Nah, aku bakal ngasih tahu nih sedikit fakta nih. Saya, sadar ya banyak dari pengusaha-pengusaha nih yang sebenarnya masih bingung nih gitu dan belum menentukan, arah bisnisnya. Jadi strategi bisnisnya itu belum tahu gitu. Nah, mungkin ada yang bisnisnya udah jalan setahun, ada yang udah 2 tahun, tapi kenyataannya itu masih kalah nih sama saingan-saingan yang justru mungkin mulainya, masih baru-baru banget nih gitu. Jadi sehingga untuk merencanakan goals yang akan dicapai ke depannya pun masih akan bingung nih. Nah, padahal untuk menjalankan usaha tuh setidaknya kita sudah memiliki plan nih di awal. Nah, jadi kalau misalnya kita punya strategi bisnis, nah paling tidak tuh dalam keadaan seperti sekarang yang tidak menentu, kita sudah bersiap-siap nih menentukan, bisnis kita mau dibawa ke mana nih. Nah, apalagi sekarang kondisinya tidak menentu dan kita tidak bisa memprediksi nih awalnya gitu ya. Nah, untuk bisnis yang belum menentukan strategi bisnisnya, ketika ada keadaan seperti Covid ini pada akhirnya akan bingung nih, "Aduh, saya harus ngapain nih untuk meminimalisir, kondisi yang terus, memburuk?" Gitu. Nah, di sini nanti kita akan, eee sharing juga, nanti pembicara akan memberikan tips and trick yang pastinya bisa langsung dipraktekkan nih. Nah, webinar kali ini sebenarnya untuk diperuntukkan semuanya dari kalangan apapun, meskipun teman-teman yang belum melakukan, apa ya, belum membangun usaha pun bisa banget ikut webinar ini, justru malah bagus. Jadi kalian sudah, apa ya, prepare dan memiliki plan nih, nanti mau bikin bisnisnya seperti apa. Nah, untuk kalian yang sudah punya bisnis juga sebenarnya baik gitu. Jadi kalian setelah ini bisa, siap-siap nih gitu, nih ke depannya bisnisnya mau diapain gitu, oke. Nah, jadi, sebelum masuk webinar ke materinya, saya ingin berpesan ikuti webinar ini sampai selesai ya, nanti karena si speaker ini akan memberikan tips dan triks yang sangat insightful karena, speaker ini sangat, experience di bidang digital marketing dan pastinya nanti akan bermanfaat untuk kita semua, gitu. Nah, kalau gitu biar nggak lama-lama saya ngoceh ya. Nah, topik webinar kali ini adalah 3 kunci praktis mengalahkan pesaing bisnis di era digital. Nanti pembicaranya adalah Farid Arsyad. Nah, dia adalah senior spesialis performance
marketing Sitebit. Oke. Mungkin bisa kita sapa sekarang ya. Halo Farid. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, kedengaran ya semua ya? Kedengeran kok. Gimana Farid, kabarnya baik? Baik, alhamdulillah. Walaupun situasi kayak gini, tapi masih sehat-sehat, alhamdulillah. Gimana yang lainnya? Pada sehat nih, ada di sini ada siapa ini? Ada yang dari Surabaya, Oh, ada yang di Surabaya loh. ada yang dari Jakarta, banyak sekali ya. Oke. Oke, hari ini saya akan share hal-hal yang saya kira perlu diketahui oleh semua yang saat ini memiliki bisnis ataupun yang baru mau mulai, gitu ya. Dan mungkin sedikit Bener banget. perkenalan aja. Ya, bener banget yang dibilang Farid ya. Jadi, Halo, Farid ya. ini kalau mau ngasih insight nih sedikit ya, Farid ini berpengalaman loh. Di marketing sudah hampir 10 tahun. Nah, dan Farid juga sudah pernah ya, Farid ya bekerja di berbagai negara nih untuk beberapa brand internasional. Betul ya, Farid ya? Iya, betul-betul. Ya, Dan Farid jadi sekarang itu ya, Farid sekarang memegang kendali ya untuk digital marketing 2 brand di 4 negara yang berbeda ya, Farid ya? iya. Jadi saya senior specialist untuk performance marketing di Dreamscape Network. Dreamscape Networks itu apa parent groupnya dari Sitegate gitu. Jadi ya gitu. Oke, Farid, kalau mau nanya nih, dari pengalaman selama ini, ada nggak sih satu hal yang paling berkesan tentang dunia marketing? Mungkin bisa di-share nih ke kita-kita semua. Yang paling berkesan ada itu dimanapun kita kerja di industri apapun, di level bisnis manapun, fondasi dari marketing itu sama ya. Yang membedakan itu adalah cara eksekusinya. Jadi nanti juga hal-hal yang saya share hari ini adalah hal-hal yang bisa diimplementasikan oleh siapa aja gitu. Karena ini juga saya ambil ilmu-ilmunya dari sempat kerja cuma 2 orang aja gitu ya, saya orang kedua. Terus sempat kerja di startup, sempat kerja di perusahaan-perusahaan yang publik juga gitu. Jadi dari semua hal itu, inilah 3 kunci yang dipakai oleh mereka untuk melakukan pesaing bisnis di era digital. Topik kita hari ini gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman ya kayaknya. Nah, sebelum mulai, saya ingin kasih info sedikit nih. Nanti selama webinar berlangsung, kalau teman-teman punya pertanyaan, tinggal isi di kolom chat. Nanti di akhir webinar, Farid akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nggak usah khawatir. Di akhir webinar juga nanti aku akan sedikit infokan kalau kalian nanti bisa dapat promo khusus nih untuk teman-teman yang stay webinar ini sampai selesai gitu. Nah, kalau gitu kita mulai aja ya Farid ya. Oke. Thank you Asri. Jadi hari ini kita akan sharing 3 kunci untuk mengalahkan pesaing di era digital. Tapi sebelum saya buka kartunya, sebelum saya jelaskan kunci pertamanya, saya ingin memperlihatkan satu angka ini. Jika kalian lihat di monitor, ada 1.689.000.000. Ya, 1,6 miliar. Angka ini penting untuk kalian ketahui karena angka ini menunjukkan kekuatan sebuah platform yang sebenarnya udah tidak asing lagi bagi kita semua. Tapi kalau kita bicara tentang penggunaannya secara strategis, apalagi oleh pengusaha online Indonesia, bisnis-bisnis kecil, ini sebenarnya masih minim, belum optimal. Nah, sebenarnya angka apa sih ini 1,6 miliar ini? Nanti saya bahas karena ada ikatan kuat dengan poin terakhir nanti. Jadi pastikan kalian tetap ikuti webinar ini sampai akhir ya. Tadi seperti yang telah disebutin Asri karena ada hadiahnya, ada promonya nanti untuk di akhir. Oke,
1,6 juta. Jadi kunci pertama, oke, sebelum itu saya ingin kasih tahu dulu nih ya, dalam 2 tahun ke depan kira-kira nilai pasar online itu berapa di Indonesia? Mungkin ada yang mau tebak, coba tebak, bisa di chat. Kira-kira Yang jelas berapa? akan besar banget ya. Aku Besar boleh banget. nebak Kalau nggak, menurut Farid? Asri kira-kira berapa sih? Boleh, boleh. Eh, berapa ya? 10M mungkin? Berapa? 10M. 10M dalam 2 tahun. 10M dalam 2 tahun, kalau misalkan lagi situasi kayak gini, gimana? Iya juga Apakah sih. akan lebih banyak? Jadi gini ya, di nilai pasar ya, nilai pasar online di Indonesia, kita ngomongin Indonesia aja, itu di tahun 2022 diproyeksikan akan sebesar 910 triliun. 910 triliun ini sebelum ada COVID. Nah, sekarang udah ada COVID, semua pengusaha juga tahu bahwa kita harus go digital, karena kalau lagi situasi-situasi kayak gini kan, kalau kalian disuruh tokonya ditutup, atau segala macam jadinya susah, sedangkan kalau online kalian bisa langsung terus. Jadi, ada kemungkinan nilai 910 triliun itu bahkan akan datang lebih cepat lagi gitu. Tapi, sebenarnya kalau kita ngomongin jumlah pengusaha online di Indonesia, itu baru sekitar 3% dari populasi. Ini kata Kominfo. Masih kalah sama tetangga-tetangga kita. Gitu. Artinya apa? Kesempatan bagi kita semua yang ada di Indonesia untuk menjadi market leader itu sebenarnya masih terbuka dan masih terbilang lebih mudah dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita. Gitu. Kalau di Singapura kita yang mature market ya, yang pasarnya udah dewasa itu jumlah pengusaha online ada sekitar 7% dari populasi. Malaysia sekitar 5%. Bahkan Thailand itu 4,5%. Vietnam itu sudah 3,3%. Sudah di atas Indonesia. Jadi saingan pasti ada karena jumlah pengusaha online itu pasti meningkat gitu ya. Apalagi sekarang seluruh dunia lagi dalam pandemik, jadi makin butuh lagi bagi sebuah bisnis untuk go online. Nah, ada 3 kunci yang kalian harus master untuk bisa melewati pesaingmu di dunia maya ini. Dan 3 kunci itu adalah KJS. Kepo, jangan omdo, dan sedekah. Simpel ya. Karena saya pikir kalau bikin konsep nggak usah ribet-ribet sendiri gitu ya. Hidup sudah ribet, jangan dipersulit. Jadi ingat 3 kunci ini. KJS, kepo, jangan omdo, dan sedekah. Gitu ya. Tapi maksudnya apa sih nih Farid? Kayak apa yang dikepoin, terus jangan omdo doang nih apa, terus yang ketiga malah sedekah. Terus apa gitu hubungannya sama kita membuat strategi bisnis nih? Mungkin bisa dijelasin. Jelasin satu-satu ya. Kepo yang pertama. Wajib hukumnya untuk tahu sebanyak-banyaknya tentang kompetitormu. Dan mulai dari menjawab 5W1H, 5W1H. Ini teknik bertanya yang selalu digunakan anak-anak komunikasi. Ya, baik itu di marketing, di jurnalisme, di public relations, mereka pasti sangat familiar dengan 5 pertanyaan ini. Who, what, where, when, why, and how. Siapa, apa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Ya, saya breakdown satu-satu. Who. Kamu harus tahu siapa saja kompetitormu dan bukan saja nama bisnis. Kalau bisa, siapa pemiliknya. Alasannya simpel. Untuk kebanyakan bisnis, apalagi bisnis kecil, bisnis UMKM ya, direksi bisnis itu kan dipegang oleh pemilik. Dan sangat mungkin bagi kita untuk tahu strategi bisnis mereka kalau kita tahu pergerakan dan pemikiran dari si pemilik. Contoh, kalau si pemiliknya katakan punya account LinkedIn, dan kalian lihat update-nya dia suka like artikel-artikel tentang strategi iklan di Facebook. Dengan ini kamu tahu bahwa Facebook adalah salah satu platform penting bagi mereka.
dan ada kemungkinan mereka memasang iklan di Facebook. Kalau profil Instagramnya publik misalkan, dan dia banyak pasang foto bisnis travel ke Bandung, kamu bisa memikirkan bahwa oke, mungkin Bandung adalah tujuan ekspansi bisnis si pemilik itu, gitu. Jadi Jadi info-info pada ini bisa ini membantu kita untuk ngambil keputusan bisnis ya? benar. Contohnya gini ya, kalau misalkan kita punya bisnis di Surabaya, lalu dari hasil kepo kita tahu bahwa saingan si A dari Jakarta mau masuk ke Surabaya. Kita bisa pilih, oke, apakah saya mau memperkuat awareness brand saya di Surabaya, lalu saya sediakan modal untuk iklan, atau saya kasih promosi dulu untuk naikin volume dalam jangka pendek, dan nanti tinggal di retarget, baik itu lewat iklan Facebook, atau lewat EDM, lewat email. Jadi ketika pesaing kita si A dari Jakarta ini masuk ke Surabaya, masyarakat sudah tahu dan terbiasa dengan brand kita, gitu. Dengan demikian, kita jaga market share kita, gitu. Itu poin yang pertama, ya. Poin yang kedua ada what. What ini sangat to the point sekali, sangat straightforward. Ini lebih kepada produk atau layanan yang mereka tawarkan. Apa aja sih produk-produknya, apa aja layanan-layanannya, dan apa yang unik tentangnya, gitu ya. To the point sekali. Setelah itu yang ketiga ada where, di mana. Di mana cakupan bisnis pesaing kita. Penting kita tahu karena kalau kita mau perang market share itu biayanya nggak kecil ya. Apalagi kalau produk-produk kita adalah produk-produk yang generik gitu. Misalnya jualan baju yang sangat mudah untuk disusupi pemain-pemain baru gitu. Dengan informasi ini kita bisa pasang strategi misalnya kalau kita mau masuk ke Bandung, tapi saingan kita di Bandung sudah cakupannya udah solid gitu ya. Kita bisa tentukan, oke, apakah kita memang mau perang di situ atau mau cari market lain. Kalau kita memang mau perang di Bandung, apakah kita mau pasang harga lebih murah? Bagaimana kita ingin memposisikan brand kita dan lainnya, gitu. Jadi kalau kita tahu di mana cakupan market mereka, kita bisa memikirkan strategi-strategi seperti ini, gitu. Jadi where, kita ke poin keempat, yaitu ada when, kapan. Ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah sudah berapa lama mereka beroperasi. Ini bisa memberikan gambaran kekuatan brand mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kapan saja mereka memberikan penawaran. Ada tidak polanya? Ada tidak patternnya? Misalkan, kalau pesaing kita selalu kasih promo pas bulan puasa ya, karena kita mau puasa minggu depan, apakah kita juga akan melakukan hal yang sama? Atau apakah kita ingin pasang promo lebih awal sebelum bulan puasa untuk ambil pelanggan-pelanggan ini? Ini sangat penting, apalagi kalau target konsumen kita tren belinya itu memang pas ini festivities, pas hari-hari besar atau acara-acara besar gitu. Misalkan gini, kalau bisnisnya bisnis travel yang udah biasa iklan di Facebook misalkan ya, dan pesaing hanya pasang promo pas libur panjang, pas Natal atau Tahun Baru atau pas Lebaran. Berarti kita tahu ini, udah ada volume konsumen di situ. Ada demand-nya di situ. Tapi karena bulan puasa, sudah bisa dipastikan 100% bahwa pasang iklan di bulan puasa itu biayanya jauh lebih tinggi. Jadi, kalau kita memang mau tangkap volumenya, ada beberapa hal yang bisa dipikirkan. Contohnya ya, kita bisa pikirkan, oke, daripada kita pasang promo pas bulan puasa, mendingan kita pasang promo sebelum bulan puasa, terus messaging marketingnya kita fokuskan pada persiapan mudik sebelum terlambat misalkan gitu. Biaya iklan ini pasti lebih kecil dari pasang pas bulan puasa, dan audience volume itu sudah ada yang kita tangkap duluan dibandingkan pesaing. Atau kita juga bisa mikirkan, nggak usah deh kita masang promo, ngasih promo, karena anyway kalau volumenya besar pasti ada aja yang beli tanpa promo, sehingga gross marginnya kita per konsumen ini menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan
pesaing kita yang nawarin harga lebih murah gitu. Jadi misalkan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kalau kamu tahu kapan mereka kasih promonya, lihat apakah ada polanya atau tidak. Hal-hal yang seperti ini bisa kita pikirkan gitu. Itu poin keempat. Lalu terus yang selanjutnya why nih? Iya benar. Ini kayaknya Why? penting Sangat banget ya Farid ya. Sangat penting karena pelanggan ini kan beli karena ada dua hal ya. Yang pertama, apakah produk kita atau layanan kita memberikan solusi pada masalah mereka? Atau yang kedua, apakah ini merupakan solusi kebutuhan mereka? Gitu. Saya baru beli rumah baru misalkan gitu ya. Jadi kan kebutuhannya kalau rumah baru kita ingin isi barang-barang rumah gitu. Bisa tidak produk atau layanan kita memenuhi masalah dan kebutuhan mereka? Gitu. Itu dari why. Jadi cara cepat tahu dari mana itu paling gampang ya kita baca review di Facebook, review di Instagram, Google, di blog, di Twitter, di mana aja lihat reviewnya dan kalian analisa kira-kira ada tidak celah yang bisa dimainkan oleh produk atau jasa kalian. Contohnya, kalau kalian baca komentar dan banyak komen yang bilang desain bajunya bagus-bagus gitu ya, tapi potongannya kecil-kecil, kita bisa tambah ukuran besar untuk baju-baju yang kita jual, lalu kita jadikan itu sebagai main product messaging-nya. Ya, jadi ukuran besar kita jadikan fitur utama dalam produk kita. Kalau reviewnya bilang makanannya enak, tapi menunya itu-itu aja, kita bisa pikirkan mungkin kita pasang pesan kita, messaging kita adalah menu baru setiap minggu biar kamu nggak bosan, misalkan kayak gitu. Nah, ada satu tips yang saya mau kasih nih ya, tips emas, jarang dipakai orang, tapi sering dipakai perusahaan besar. Yaitu adalah kalian coba sok-sokan jadi calon pelanggan. Dan coba berinteraksi dengan customer service atau support-nya. Tanya mereka tentang produk-produknya atau tentang layanan-layanannya dan perhatikan cara mereka berinteraksi dengan kalian. Ada nggak kira-kira hal-hal yang bisa kalian improve gitu? Bukan hanya dari jawaban-jawabannya aja, tapi juga dari cara mereka berinteraksi. Contohnya ya, kan kalau kita ngomongin bisnis B2B, dari bisnis to bisnis, yang biasanya nggak memperlihatkan harga di websitenya. Saya sering kali mudah untuk bisa tahu range harga dari pesaing kita hanya dari ngobrol dengan customer service-nya. Bahkan suka tahu celah yang bisa saya sisipi itu apa aja dari ngobrol ke customer support atau customer service-nya. Ini contoh realnya ya, saya bahkan pernah find out nama sistem yang dipakai oleh pesaing saya dalam produk mereka hanya dengan ngobrol dengan customer support-nya. Dari situ saya kepoin sistemnya ini, saya search lah di Google, dan ketahuan kekurangannya apa, kelebihannya dari sistem itu apa. Lalu saya bandingkan dengan produk saya sendiri, dan dari situ saya buat pesan promosi produk saya berdasarkan penemuan itu. Gitu. Jadi human intinya interaction human interaction. sangat penting. Betul sekali. Jadi kalau kita tahu why, kenapa orang membeli, itu kita bisa pasang strategi-strategi kita. Gitu. Yang terakhir, ada how, bagaimana. Ini tentang cara jual ya. Cara jual dan marketingnya. Saingan kamu ada di kanal marketing mana aja. Karena kan kanal marketing banyak ya. Ada yang ngasih selebaran, ada yang bikin iklan di Facebook, ada yang fokusnya di Google Search, ada yang fokusnya mungkin hanya face to face gitu. Jadi kanal-kanal marketing mana aja yang mereka pakai. Lalu kalau pesaing kita punya online presence yang cukup populer atau yang cukup besar, ini ada satu situs yang ingin saya rekomendasikan. Ini sangat sering dipakai marketer di mana aja. Di Indonesia, di Singapura, di Jerman, di mana aja sama pakainya ini. Ya, dan ini gratis. Tapi yang namanya gratis pasti ada selalu ada batasannya ya. Yang gratis, tapi sebenarnya cukup sih kalau misalkan untuk kita tahu
tentang pesaing kita yang besar-besar, atau kalau kita ingin tahu hal-hal dari brand terbesar dan terpopuler di industri kita gitu. Kita bisa ke yang namanya similarweb.com. Similarweb.com ya, ingat similarweb.com. Kalian tinggal masukin nama websitenya, ya URL websitenya ke similarweb.com, dan kalau trafiknya cukup, kita bisa lihat data-data menarik. Banyak sekali data-data yang mereka kasih. Kalau kalian lihat monitor di sini, saya coba masukin Gojek ya, gojek.com. Itu bisa kelihatan per bulannya kira-kira visitnya ada berapa orang yang masuk ke websitenya gojek.com. Tuh totalnya ada berapa di sini? 3,9 juta. Terus average duration-nya ada sekitar 1 menit, tapi bounce rate-nya. Bounce rate itu orang yang masuk ke website-nya tapi langsung keluar lagi. Itu ada 72%. Dan di sini juga kita bisa lihat, oke, ternyata traffic website-nya itu kebanyakan datangnya dari Indonesia. Tapi ada juga yang dari Singapura, ada yang dari US, segala macam. Dan dari sosial, kita lihat di sini ternyata 52% traffic sosial mereka datangnya dari YouTube. Berarti kanal YouTube itu sangat penting bagi Gojek. Setelah itu apa? Ada Facebook, ada Instagram, kayak gitu. Jadi kalian bisa ke similarweb.com dan lihat data-data ini. Ini bukan hanya ini ya, masih banyak yang lain gitu. Kalau misalkan kalian memang suka dengan platformnya, kalian bisa menggunakan yang berbayar. Itu terserah kalian. Jadi itulah kunci pertamanya. Ketahui kompetitormu, kepoin kompetitor kalian, pesaing kalian, dan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa, apa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Gitu. Lalu dari sini, kita ke poin kedua. Jangan omdo. Maksudnya apa nih? Jangan omdo. Maksudnya adalah cerita brand kita harus jelas. Dan janji brand itu harus dijalankan. Janji brand harus dijalankan. Asri dan para partisipan yang lagi dengerin, kalau kita ngomongin Gojek ya, lagi-lagi Gojek, kira-kira apa sih yang ada di pikiran kita kalau kita ngomongin Gojek? Yang jelas sih, yang di pikiran aku tuh Gojek sebagai solusi transportasi gitu. Ketika kita butuh transportasi yang cepat, terus murah, pasti keingetnya Gojek. Dan yang pasti sih promo-promonya. Nah, selain transportasi, sekarang kan Gojek kayak udah sebagai apa ya, jadi one-stop solution application ya. Ada layanannya banyak banget gitu. Kalau misalnya lapar tinggal GoFood, kalau misalnya pegel-pegel tinggal pesan GoMasas gitu ya. Jadi itu sih yang aku ingat gitu kalau dengar kata-kata Gojek. Convenient gitu ya. Convenient. Dan banyak penawaran-penawaran. Jadi semua yang Asri omongin tentang Gojek, semua hal yang kita pikirkan tentang Gojek, itulah brand Gojek. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah brand itu sebenarnya ditentukan oleh pemilik usahanya? Apakah kita sebagai pemilik usaha yang menentukan brand kita itu sebenarnya apa? Gitu. Saya kasih gambarannya seperti ini ya. Brand itu sebenarnya kayak GPS. Gampangnya kita nih sebagai pengusaha, sebagai pemilik brand itu adalah Waze atau Google Maps gitu ya. Pelanggan kita adalah yang punya mobil. Jadi kita merekomendasikan jalannya, tapi terserah mereka mau lewat mana gitu. Jadi kalau kita ngomongin brand, brand itu bukan logo, bukan warna, bukan slogan. Esensi dari brand itu adalah persepsi yang dimiliki orang terhadap bisnismu, baik itu positif maupun negatif. Jadi kalau orang persepsi brand kamu adalah sebagai brand yang negatif, ya itulah brand kamu gitu. Itulah yang ada di pikiran orang gitu. Makanya cerita brand itu harus jelas dan janji brand harus menjadi jangkar keputusan bisnis. Gojek apa sih janjinya? Janji Gojek itu kan membantu memudahkan kehidupan orang banyak melalui teknologi. Jadi Gojek itu harus memastikan bahwa aplikasinya mudah digunakan, harus ada layanan-layanan
atau jasa-jasa yang memang dicari orang banyak, dan yang lain-lainnya. Kalau tidak nanti seperti BlackBerry. Tahu ya BlackBerry ya? Tahu dong. BlackBerry brand yang sudah lama tidak kedengaran. Yep. BlackBerry ini dulu sangat populer sekali, bukan saja di Indonesia, tapi juga pusatnya di Amerika Serikat ya. Tapi BlackBerry itu pada tahun 2011 itu ada outage. Jadi jutaan orang kehilangan akses email dan servis-servis lainnya menggunakan BlackBerry. Janji BlackBerry itu kan di area inovasi smartphone untuk mendapatkan keseimbangan antara dunia pribadi dan profesional. Gitu. Jadi satu handphone untuk pribadi dan untuk kerja. Jadi bayangin aja ya ketika akses hilang gitu ya, mereka nggak bisa kerja pakai handphone lagi. Dan bagi orang yang kerjanya on the go itu pasti kehilangan banyak momentum gitu ya, karena bisnis itu kan seperti yang kita tahu itu sangat time sensitive gitu. Kadang-kadang ada orang pengen nanya-nanya ke kita, tapi kalau kita balasnya lambat, mereka udah pindah ke kompetitor gitu, pesaing. Jadi gara-gara itu hasilnya apa? Mereka kehilangan 54 juta US dollar dalam 4 hari. 54 juta dolar Amerika dalam 4 hari itu banyak banget ya. Ini tahun 2011 gitu. Jadi apapun itu pastikan cerita brand kita jelas dan pastikan jangan omdo, penuhi janji brand kita gitu. Dan pastikan semua hal yang kita buat dalam bisnis kita tujuannya itu satu, yaitu harus memenuhi janji itu. Ya, jadi kunci nomor 2 itu adalah itu, jangan omdo. Tepati janji brandmu gitu. Nah, saya ingin balik lagi ke tadi di awal ada angka 1.689.000.000. Ini ada relevansinya dengan kunci ketiga dan kunci terakhir untuk mengalahkan pesaing kita, yaitu adalah sedekah. Nah, ini nih Farid nih. Ini tadi yang aku tanyain apa hubungannya sama sedekah kan? Apa ada hubungannya sama 1,6 miliar ini? Terus apa kita harus sedekah nih? 1,6 M. Banyak banget soalnya. Tapi ya siapa yang nggak mau ya sedekah 1,6 miliar gitu ya. Kalau kita bisa sedekah dengan uang segitu ya silakan gitu, nggak ada yang nolak gitu. Saya juga pinginnya bisa sedekah sebanyak itu ya 1,6 miliar teman gitu langsung dikasih. Tapi angka ini nggak ada sangkut pautnya dengan uang. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya untuk bisnis kita semua untuk punya website. Untuk menang di era digital, kita harus punya website. Kalau tidak, 3 poin ini, kepo, jangan omdo, dan sedekah itu nggak akan jalan. Gitu. Jadi, angka 1.689.000.000 ini adalah jumlah traffic yang masuk ke Google Search setiap bulannya dari Indonesia aja. Ya, 1,6 miliar ini bukan total traffic, tapi 1,6 miliar ini adalah traffic hanya di Indonesia. Jadi anggaplah ada 30 hari per bulannya. Berarti perharinya ada sekitar 56 juta traffic. Jadi perharinya ada kesempatan 56 juta kali bagi bisnis kita ditemukan orang. Ya, dan perhatikan 2 angka ini. 93% pengguna internet di Indonesia menggunakan mesin pencari untuk mencari produk untuk dibeli. Mesin pencari itu kayak Google Search ya. Mesin pencari itu semua yang search. Lalu 44% pengguna internet berumur 16 hingga 64 tahun. Ini penggerak ekonomi dari sekarang sampai beberapa dekade ke depan. Mereka menemukan brand baru melalui mesin pencari, lagi-lagi seperti Google. Ini angka yang cukup besar, dan angka ini di atas iklan TV dan medsos yang
hanya sekitar 38%. Gitu. Search 44%. Bisa gitu ya, Farid ya? Jadi, Maksudnya iya, bisa lebih tinggi dari medsos untuk nemuin brand baru gitu. iya, karena kan yang membedakan antara search ya, Google Search dengan medsos, itu adalah intent. Intentnya tujuan itu beda. Orang buka Facebook, orang buka Instagram, itu pinginnya ngelihat gambar, pinginnya ngekepo-kepoin orang gitu ya. Tapi kalau search, orang memang sedang mencari sesuatu gitu. Jadi kalau kita ngomongin pasang iklan, itu intentnya juga beda gitu. Gampangnya gini, kalau kita pasang iklan di Facebook atau di Instagram, itu kita kayak kasih flyer, kayak kasih sebaran gitu ya. Kita menawarkan sebuah solusi yang mungkin orang tidak tahu mereka butuh gitu. Orang mereka lagi jalan mau masuk mall terus kita kasih sebaran, kan tujuannya beda gitu. Tapi kalau kita pasang iklan di search atau kita nggak usah ngomongin pasang iklan deh, kita tampil organik aja di search ya, gratis kan ya, kita tampil di halaman pertama aja di Google Search. Kita menawarkan solusi kepada mereka yang memang sedang dalam fase research atau memang ingin membeli sesuatu. Sangat dekat dengan yang kita di marketing ini bilangnya adalah buying intent gitu. Jadi harus punya website, kalau enggak nanti gimana orang bisa carinya gitu ya. Dan kenapa harus punya website sendiri? Karena kalau kita punya website sendiri, kitalah yang punya kendali penuh gitu ya. Brand ini yang akan menjadi pemicu yang membedakan antara kita dengan kompetitor kita. Dan kita akan punya yang namanya first party data atau data pertama untuk membuat perubahan di website-website kita. Dan nama bisnis kita itu tidak perlu ditenggelamkan di antara nama-nama pesaing bisnis. Contohnya gini ya, kalau misalkan kita ada di marketplace, lalu kita disatukan dengan brand-brand yang lain gitu. Akan lebih mudah untuk pelanggan kita, bukan pelanggan kita, akan lebih mudah untuk calon pelanggan membeli dari kompetitor. Toh, produk kita kan ada di samping brand-brand lain gitu. Masa kita mau terus pasang harga murah gitu ya? Kalau terus pasang harga murah, kapan untungnya gitu? Nah, dari sini kita sudah tahu ya, pool audiensnya ada di mana, calon pelanggannya ada di mana, kesempatan ada di mana, tadi 1,6 miliar. Berarti kita tahu tempat sedekahnya. Jadi maksudnya apa? Kunci ketiga yang saya maksud adalah create content that Google loves. Buatlah konten yang disukai oleh Google. Jadi kalau kita ngomongin strategi konten, itu sebenarnya mirip kayak burger. Brand guideline kita adalah rotinya yang tanpanya burger bukanlah burger, tapi salad yang susah buat kita kenyang gitu ya. Dan isinya ada dagingnya, ada kejunya, ada segala macamnya. Ini adalah elemen-elemen konten yang diperlukan dan menentukan enak tidaknya burger itu. Nah, 1,6 miliar traffic ke Google, jadi kita tahu poolnya ada di Google. Mereka unfortunately kadang-kadang sedikit pelit kasih informasi, tetapi ada satu saus rahasia yang mereka sudah kasih ke publik, dan itu adalah EAT, E-A-T, expertise, authority, trustworthiness, ahli, berpengaruh, dan dipercaya. Ini 3 poin yang kita harus gunakan di strategi konten kita. Dan ini yang banyak tidak diketahui oleh pebisnis-pebisnis di Indonesia. Apalagi yang memang bisnisnya masih UMKM ya, masih kecil. Saya jelaskan yang pertama, expertise. Expertise. Kita atau brand kita harus dianggap sebagai ahli di bidangnya. Dan untuk kelihatan sebagai ahli, kita harus tunjukkan sehingga orang tahu. Salah satunya dengan menulis artikel. Jadi lakukan keyword research. Keyword research ini kata kunci ya. Kira-kira kata kunci apa yang lagi populer di industri kita? Traveloka misalnya, pasti nulis tentang
blog tentang travel, tentang hotel, aktivitas destinasi gitu. Kalau sekarang kan bulan April, kita sekarang lagi di puncak musim semi ya. Jadi bahkan sebelum sekarang ini artikel-artikelnya mungkin ada yang tentang jalan-jalan di Jepang untuk lihat bunga sakura seperti itu. Jadi kalau kita harus tahu kata kunci yang populer di industri kita, kapan popularitasnya itu, kita bisa buat artikel. Ya, saya sarankan untuk menulis artikel yang jumlah katanya bervariasi tapi minimum 500 kata, jangan kurang dari itu. Bahkan kalau misalkan mau jujur ya, sebenarnya artikel-artikel atau website-website yang banyak di halaman pertama Google itu biasanya isi artikelnya itu 1.500 kata gitu. Tapi kita sebagai pebisnis nggak punya banyak waktu untuk nulis 1.500 artikel setiap hari kayak gitu ya. Jadi kita bisa variasi, tapi kalau bisa jangan kurang dari 500 kata per artikel. Lalu jangan lupa untuk share artikel-artikel itu ke blog atau website-website yang berkualitas lainnya. Dan kita taruh link website kita di artikel itu. Ini ya di dunia marketing kita sebut sebagai backlink. Karena ini ada hubungannya ke poin kedua, authority. Semakin banyak website yang menjadikan kita sebagai rujukan, semakin baik hasilnya, semakin tinggi skor SEO kita. Di mata Google, website dan brand itu akan dianggap sebagai thought leader hanya jika konten kita dimakan orang. Makanya Wikipedia itu otoritinya tinggi sekali, karena di testis aja dipakai sebagai rujukan gitu. Terpulang benar atau tidaknya informasi di Wikipedia itu. Jadi teorinya sih gampang ya untuk dapetin skor tinggi di authority ini. Konten kita harus di-share sebanyak mungkin oleh website-website dan figur-figur yang berkualitas. Salah satu caranya gimana? Misalkan artikel-artikel yang kita tulis ini kita transform ke berbagai format yang disebarkan di channel-channel lain gitu. Untuk Sitebeat ya, misalkan dulunya ada program yang namanya Freedom Founders. Freedom Founders itu video interview sekitar 30 menit. Dari situ kita adaptasi ke format-format lain, jadi ada podcast, lalu ada jadikan quote, gambar di Instagram, dan lain-lainnya. Ini poin yang kedua, authority. Yang ketiga adalah trustworthiness. Kalau trustworthiness dapat dipercaya, jadi straightforward sekali ya. Brand kita harus dapat dipercaya banyak orang. Asli, coba kalau misalkan kita research tentang produk atau layanan gitu, kalau kita mau beli ya, kira-kira informasi apa sih yang kita cari setelah harga? Setelah harga, yang jelas sih kalau misalnya mau cari produk ya, aku harus tahu produk ini itu sudah direkomendasikan apa belum sama orang gitu. Jadi semakin banyak orang yang ngasih rekomendasi, yang jelas kan aku udah tahu nih mereka udah coba dan kualitasnya bagus apa enggak gitu. Nah yang kedua sih lebih ke bahan produknya. Aku harus tahu nih barang yang aku beli ini bahannya bagus apa enggak, sesuai enggak dengan ekspektasi yang aku inginkan gitu. Yang terakhir sih yang paling banget ya itu visual. Karena kalau misal orang jualan ternyata foto-fotonya. Bener banget. Kalau bisa sih kayak bener-bener foto asli si produk ini gitu. Jangan kita nyomot foto yang masih ada watermarknya, bukan jualan kita. Itu jadi bikin orang kayak nggak jadi beli kan. Iya sih itu penting banget, apalagi jadi cewek ya. Jadi apa, material, ada yang lihat gambar gitu ya, review dan lainnya. Jadi penting banget. Kita bayangin aja ya, semua yang kita cari ketika kita membeli produk atau layanan itu yang harus kita punya dalam website kita. Untuk mendapatkan skor trustworthiness yang tinggi, mesin Google atau Google Bot harus bisa memastikan bahwa website kita dapat dipercaya dan mereka akan lihat dari isinya, ya, dari kontennya, apa yang kita tulis. Jadi pastikan ada halaman tentang kami yang jelas, ya, mendeskripsikan siapa sih kita, siapa sih perusahaan ini, brand ini. Beri informasi untuk cara menghubungi bisnis kita, termasuk lokasi,
Bagi yang di dunia konsultasi, masukkan profil-profil konsultannya. Apalagi kalau konsultan suka nulis artikel-artikel di mana-mana, atau yang aktif di komunitas-komunitas, baik offline atau online. Taruh informasi-informasi seperti logo klien gitu ya. Kalau untuk konsultan misalkan klien kita BCA misalkan gitu, kita pasang foto logo BCA di website kita dan pastikan nama filenya itu ditulis yang jelas. Misalkan klien underscore BCA. Kenapa? Karena kalau enggak, itu akan lebih lama lagi bagi Google untuk mengetahui kalau ini adalah BCA. Gitu. Untuk yang jualan online, pastikan info produk komplit, ukuran, warna, jenis material, deskripsi produk juga jangan asal. Gunakan kata kunci yang membantu. Jadi kalau nama produk mungkin mau yang keren-keren, boleh-boleh aja, tapi di deskripsinya kita pastikan kata kuncinya itu ada. Kalau misalkan kita jualan, misalkan jualan jaket misalkan, walaupun namanya keren-keren, tapi kita tulis jaket itu di deskripsinya. Makanya kalau kalian lihat ke marketplace ya, kadang-kadang nama produknya itu panjang gitu ya. Misalkan yang jualan casing handphone gitu, biasanya semua jenis handphone untuk casing itu ditulis di title-nya. Itu sebenarnya strategi kata kunci ya. Kalau misalkan kalian punya panduan memilih ukuran gitu, pastikan ada di website. Terus pastikan juga ada halaman tentang refund, tentang delivery, tentang pengiriman, kebijakan privasi, persyaratan, review sangat penting untuk membangun kepercayaan. Ini mau website-website e-commerce, toko-toko online atau website-website profile, sama review itu sangat penting untuk membangun kepercayaan. Dan kalau bisa tambahkan halaman FAQ, halaman tanya jawab gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk website kita dilihat sebagai website yang terpercaya gitu. Tapi Farid, menurut teman-teman yang mungkin belum memulai membuat website pasti punya pikiran, ya ampun ribet banget ya gitu ternyata untuk Semua hal yang baik pasti memerlukan perjuangan gitu ya. Ah, Tapi ya. intinya dari konsep dari konsep EAT Google ini, yaitu tadi sedekah. Itu aja yang kalian harus ingat. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa ingat, expertise itu apa, authority itu apa, trustworthiness itu apa, ingat sedekah. Sedekah yang berkualitas. Jadi kalau kamu terus mengeluarkan konten yang bernilai di tempat yang sesuai dengan audiensnya, garis bawahi bernilai, tempat sesuai, audiens tepat, secara otomatis skor SEO kita ini akan tinggi dan website kita bisa muncul di halaman pertama. Dan lebih besar kesempatannya untuk ditemukan 56 juta kali seharinya. Soalnya bayangkan, kapan sih kalau misalnya kita lagi ke Google ya, nge-search gitu, ke halaman kedua, pasti kan kebanyakan ngekliknya di halaman pertama kan ya. Jadi dengan skor yang tinggi, otomatis brand kita akan lebih mudah ditemukan oleh pelanggan-pelanggan yang akan membeli jasa kita atau produk kita tanpa kita minta. Karena kita dilihat sebagai ahli yang berpengaruh dan dapat dipercaya. Gitu. Jadi itu aja. Ingat, mau menang lawan saingan di era digital ini, kuncinya ada 3. Apa ya? Asli ingat nggak 3 kunci ini? Ingat dong. Yang pertama tuh tadi kepoin pesaing kamu, ya kan? Terus yang kedua tadi, jangan omdo doang untuk membangun brandmu. Kalau bisa tepati janji brand yang sudah dibentuk itu. Yang Bukan ketiga kalau tadi bisa, sedekah. harus bisa Oh menepati harus janji. ya? Iya. Ya, harus bisa menepati janji. Oke. Dan yang terakhir? Yang terakhir tadi sedekah dong. Iya, betul. Buat konten yang bernilai sehingga banyak dipakai orang, gitu ya intinya. Gitu. Bener banget. KJS Kepo, Jangan Omdo, dan Sedekah. Dan semua ini perlu website. Kalau enggak, gimana brand kita mau muncul di Google gitu.
mau lewat review aja gitu. Itu kan review itu kan di luar kontrol kita ya. Emangnya Benar kita banget. mau gitu calon pelanggan ngasih informasi yang salah, kan nggak Enggak mau dong. ya seperti itu. Makanya kita bikin website, dan bikin website itu nggak perlu ribet ya. Dan intinya ingat aja 3 poin ini, KJS, kepo, jangan omdo, dan sedekah. Itulah 3 kunci menang di era digital. Oke. Sepertinya untuk materi presentasi dari Farid sudah selesai ya. Nah, sekarang kita Q&A dulu nih. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung isi di kolom chat, atau kalau ada yang mau ngomong nih sama Farid, langsung tanya atau ngidupin webcamnya bisa infoin di kolom chat. Nah, sebenarnya aku punya beberapa pertanyaan nih Farid yang banyak Hmm, ditanyakan oleh teman-teman di webinar kemarin juga, dan ini kayaknya bisa jadi sebuah acuan dan pertanyaan orang banyak gitu. Nah, untuk hmm, bisnis kecil sendiri ya Farid ya, kayak UMKM gitu. Karena kan tadi Farid sempat mention kalau di Indonesia nih jumlah UMKM-nya besar nih, ya nggak sih? Tapi yang hmm. going online masih sedikit. Nah, untuk UMKM sendiri tuh kenapa sih butuh website gitu? Kenapa nggak hanya cukup sosial media aja gitu atau marketplace? Hmm. Karena tadi ya, sebenarnya kalau misalkan kita merasa cukup dengan penjualan kita dengan tidak menggunakan website, yaitu dengan di medsos saja atau di marketplace saja, ya silakan gitu. Tapi kita jadinya tidak we don't use the opportunity that is given. Kesempatan kalian itu jadi kesempatan untuk bisnis berkembang itu jadinya sangat terbatasi gitu. Kalau misalkan di marketplace itu kekurangannya ada beberapa, tapi yang paling penting adalah bahwa kita dibandingkan di situ langsung dengan kompetitor kita gitu. Mhm. Jadi kalau misalkan kayak gitu, biasanya orang nyarinya apa? Orang nyarinya harga yang lebih murah, ya nggak sih? Hmm, Dari situ kan. betul. Jadi Mhm. seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan mau di marketplace, masa mau mau pasang harga murah terus? Kalau pasang harga murah terus kan kita kapan untungnya gitu. Dan Mhm. kalau kita punya website sendiri, seperti yang tadi saya bilang, itu cakupan kalian tuh bisa lebih besar lagi karena tidak terbatas secara geografis. Satu. Yang kedua, itu kalian punya first party data. First party data itu sangat penting karena banyak yang bisa kita lakukan. Misalkan kalau kita lihat dari data yang kita terima di website itu, oh ternyata banyak yang datang dari Surabaya. Dan ini kita bisa tahu ya dari website Mhm. kita. Sedangkan bisnis kita di Jakarta misalkan gitu. Kalau kita tahu seperti itu, berarti kan kita bisa mentargetkan lebih besar lagi, bisa scale lebih besar lagi untuk di Surabaya. Seperti itu. Mhm. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan memiliki website kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya ya terpulang kita ingin bisnis kita sebesar apa gitu, mengambil keuntungan sebesar apa, seperti itu. Hmm. Terus Farid, ini ada pertanyaan yang sebenarnya sepele ya, tapi kalau menurut aku sih penting. Nah, mungkin Mm-mm. Farid bisa jelasin sedikit kenapa sih kalau orang punya website itu harus aman gitu? Apakah ada hubungannya dengan Google atau gimana nih? Harus aman maksudnya? Maksudnya gini, kalau misalnya kita punya website kan nggak mau tuh website kita di-spam dengan iklan atau misalnya di-hack. Itu Mm-hmm. penting banget nggak sih gitu? Kayak memastikan website kita tuh Penting, aman. Hmm. sangat penting. Bahkan sebenarnya kita harus punya yang namanya sertifikat SSL. Itu setiap website harus punya itu. Kalau tidak, kan gini ya, kalau misalkan kalian buka website nih ya, diketik di atas itu kan biasanya di samping nama website, URL website itu ada Mhm. icon gembok ya di situ. Mhm. Nah, kalau nggak ada icon gembok itu, berarti website kamu dianggap tidak aman. Kalau dianggap tidak aman, Google Chrome atau Internet Explorer atau Mozilla atau apalah gitu ya, itu tidak akan membiarkan kamu untuk lewat. Jadi yang Hmm. ditampilkan itu bukan website kalian, tapi yang ditampilkan itu adalah warning.
Dan dari situ orang tuh harus mengklik beberapa kali sebelum bisa ke website kalian gitu. Karena website kalian dianggap tidak aman. Jadi harus aman. Apalagi Hmm. sekarang banyak kasus-kasus ya di mana data-data kita, informasi kita ini diambil dengan mudah Ya. oleh orang dan dijual. Jadi kalau misalkan tidak ada icon itu akan lebih susah lagi. Ini dari tahun kemarin kalau nggak salah 2019 ini Chrome dan Google Chrome ya dan Mozilla Firefox ini lebih mengetatkan lagi peraturan-peraturan ini. Kalau dulu masih oke, kalau sekarang udah nggak boleh lagi, udah nggak bisa lagi. Gitu. Oke. Ya. Nah, terus satu lagi nih. Nah, kalau Mm-mm. misalnya orang udah punya website nih, udah bikin. Nah, kebanyakan Mm-mm. teman-teman yang baru banget di dunia website itu eh, punya harapan langsung bisa muncul di halaman Google. Nah, selain Mm. artikel, ada nggak sih tips yang paling mudah banget biar membantu kita nih, website kita bisa muncul di Google? Itu apa, Farid? Oke, yang pertama website kalian harus mobile friendly Oh, ya, penting banget harus ya. mudah diakses oleh handphone. Ini sangat penting sekali, apalagi sekarang sangat penting, kalau tidak skornya akan berkurang. Kenapa? Karena traffic dari mobile itu lebih besar dari traffic di desktop. Jadi Google itu lebih prefer memberikan skor yang lebih tinggi untuk yang websitenya mobile friendly. Yang kedua, yang gampang sekali untuk kita lakukan dan itu jarang sekali digunakan oleh pengusaha-pengusaha di Indonesia, meta title dan meta description setiap halaman itu penting. Mm-mm. Ya, meta title itu judul halaman itu, dan meta description itu adalah deskripsi halaman itu, dan ini di back end. Jadi kalau misalkan kalian buat website sendiri, ini coding ya. Jadi ada kode-kodenya yang harus kalian masukkan. Kalau kalian pakai Sitebit, itu kita tinggal sudah ada fiturnya, jadi nggak perlu pakai coding-coding lagi, tinggal masukin aja title sama deskripsinya. Pastikan kata kunci ada di meta title dan meta deskripsi. Ini sangat penting. Karena kalau tidak, nanti Google Bot akan bingung untuk matching ke Hmm. search queries-nya. Search queries itu adalah kalimat-kalimat atau frase-frase yang dipakai orang dalam mencari sesuatu, gitu. Dan yang ketiga, kalian harus patient, sabar. Karena kalau kita mau ngomongin tentang SEO, ini secara jujur ya, itu kurang lebih butuh waktu 6 bulan untuk kita melihat efeknya di Google. Kenapa? Karena banyak sekali yang memiliki website gitu. Jadi itu 6 bulan untuk kita melihat hasil yang signifikan ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mulai dari sekarang, itu makin lama lagi nanti untuk halaman-halaman kita untuk tampil di Google. Apalagi halaman pertama, apalagi untuk kata kunci yang sangat-sangat kompetitif gitu. Kalau kalian punya keyword planner dari Google Ads, kalian bisa lihat level competitiveness dari kata kunci, apakah itu tinggi, apakah itu rendah, apakah itu medium. Kalau misalkan rendah, lebih cepat dan lebih mudah untuk kita bisa rank di halaman pertama. Kalau misalkan kompetisinya tinggi, itu lebih susah gitu. Oke. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Devita Fitri Tovani sudah dijawab oleh Farid. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan nanti bisa sharing di WhatsApp group. Terus ada pertanyaan dari Ken nih. Nah, menurut Farid ada 3 Hmm, page utama nggak sih yang paling penting kita tampilkan di website kita? 3 halaman utama. Kalau misalnya lebih nggak apa-apa deh gitu, apa aja gitu. Ada halaman, oke, homepage atau landing page itu sangat penting kan. Jadi kan Hmm. sekarang biasanya ada orang yang bukan orang, ada perusahaan yang memang websitenya itu cuma kayak one page aja,
semua Iya. informasi ada di situ, itu penting. Jadi penjelasan tentang produk dan layanan, tentang siapa kita, servis-servisnya itu bisa di satu halaman aja. Di halaman berikutnya, yang penting itu adalah kebijakan privasi dan persyaratan, itu sangat penting karena itu nanti akan dilihat juga oleh Google. Dan yang ketiga ini adalah tentang produk-produk kita, tentang profil perusahaan, itu juga sangat penting. Tapi yang paling penting di antara itu semua adalah kata kunci ini. We always go back to this, kata kunci keyword, itu harus ada. Jadi kalau misalkan kita mau buat satu halaman aja gitu ya, website satu halaman, itu bisa aja kan, mereka tinggal nge-scroll gitu, kata kunci harus ada di situ, karena yang dilihat, yang di-score oleh Google itu, yang pertama adalah kata kunci. Gitu. Jadi kalau kata kunci kalian tidak jelas, itu nanti di matching ke search queries-nya akan berantakan oleh Google gitu, dan website kita akan muncul di kata kunci yang kita nggak inginkan. Oke. Ya. Kalau gitu pertanyaannya udah dijawab semua sama Farid ya. Makasih banget ya Farid ya. Nah, karena Iya, sesi sama-sama. Q&A. Oke, setelah sesi Q&A sekarang, nah ini aku ingin membuktikan, mempraktekkan apa yang udah Farid mention tadi, jangan omdo doang ya. Nah, jadi di sini saya akan menepati janji buat teman-teman yang udah ngikutin webinar sampai selesai. Nah, kita ada offering khusus buat kalian, diskon 30% untuk semua paket Sitebit. Nah, dengan memasukkan kode promo SBWeb 30, nanti total jumlah price website kamu akan langsung otomatis terpotong 30%. Nah, nggak usah khawatir kalau misalnya kamu masih punya pertanyaan tentang membuat website, nanti kamu bisa hubungi Sitebit melalui WhatsApp. Nanti teman-teman Business Development Specialist dari Sitebit akan langsung membantu dan memberikan konsultasi dari A sampai Z nih, gimana cara bikin website yang baik. Mungkin kamu ingin memulai membuat website gitu kan dari nama domain, misalnya bingung nama domain yang baik gimana ya, nanti teman-teman akan membantu dari awal dan membantu untuk mengoptimasi website kamu sehingga bisa ditemukan di Google. Jangan lupa tinggal WhatsApp ke 0811 di sini ya 9789983. Nanti semua materi PPT ini nanti akan aku share di grup WhatsApp. Dan nanti untuk teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan webinarnya, tenang aja, nanti aku akan share linknya, jadi teman-teman bisa tetap nonton dari awal webinar sampai selesai. Nah, jadi di sini aku share lagi untuk kode promonya. Oke, jadi kalau misalnya ada salah kata, mungkin ada kesalahan, teman-teman ada yang nggak bisa masuk nih tadi ke webinar, mohon maaf. Tetap stay di grup WhatsApp, karena bakal ada info-info menarik untuk event selanjutnya dan promo dari Sitebit. Oke, kalau begitu, Farid, mungkin bisa pamit dulu ya. Terima kasih nih yang tadi. Halo, Farid. Halo, ya. Ya, thank you ya Farid ya, udah share pengalaman dan tips-tipsnya gitu ya, gimana di dunia digital marketing, sangat insightful. Saya pasti bermanfaat banget ya buat kita semua gitu. Dan kalian punya di sini di chat dibaca punya grup WhatsApp ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau apa bisa lanjut di situ. Gitu ya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa Asri bisa tanya ke saya gitu. Oke, thank you ya Farid ya. Sehat-sehat terus. Iya, sama-sama. Dadah. Dadah. Oke, buat teman-teman yang lain, kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung move ke grup WhatsApp. Terima kasih untuk teman-teman yang udah stay sampai akhir. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Dadah.